Oke, Bang Kasman, gimana Bang melihat sebagai seorang praktisi hukum, Abang melihat kasus Bang Saiful Jamil dari prosedur yang dilakukan pihak kepolisian yang dikatakan urinnya negatif, terus masih dilakukan pemeriksaan lagi laut rambut selama 3 kali 24 jam itu, Bang Kasman melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari proses yang dilakukan terhadap pemeriksaan, terhadap membuktikan adanya zat narkotika dalam badan, ya sejauh ini sih saya sepakat ya. Di awal yang paling pertama tes urin itu yang paling cepat. Terus apabila tidak terbukti atau ada kecurigaan lain, maka dilakukan tes DNA melalui rambut ataupun air liur. Dan memang proses penahanan terhadap pelanggar kasus tindak pidana khusus itu ya bukan 1 kali 24 jam tapi 3 kali 24 jam. Kalau memang 3 kali 24 jam tidak segera melakukan pelepasan, maka harus diberikan statusnya apa? Apakah saksi, tersangka atau seperti apa? Gitu. Jadi ya dari Polsek Tambora mungkin ada kecurigaan terhadap Bang Ipul atau Saiful Jamil ini mengkonsumsi narkoba, ya wajar melakukan tes DNA dengan kategori 3 kali 24 jam. Oke. Dalam statusnya Saiful Jamil juga hari ini juga sudah bebas. Tapi kata status itu apa sih Bang? Dari sisi praktisi itu? Status ini kan untuk menentukan seseorang itu terlibat melakukan suatu tindak pidana apa tidak. Dugaan-dugaannya misalkan bisa dari saksi, terus naik tersangka gitu. Nah, ketika saksi ini kan orang-orang yang hanya mengetahui, melihat, mendengar tentang adanya peristiwa-peristiwa pidana gitu. Tetapi ketika itu merubah status tersangka, maka didugaan berdasarkan keterangan atau 2 alat bukti yang sah, maka seseorang itu diduga melakukan suatu tindak pidana gitu. Nah, kalau masih satu saksi ya wajar saksi itu untuk dapat memberikan keterangan, membantu mengungkapkan dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh pihak kepolisian. Maka itu butuh status. Tapi kan Saiful Jamil ini udah 2 ikutin aturan KSOP di kantor, yaitu tes rambut sama negatif. Proses kedepannya gimana Bang? Apa emang udah bebas murni atau gimana? Kalau memang negatif artinya berarti Saiful Jamil statusnya saksi aja. Apakah dia mengetahui, apakah dia pernah melihat atau dia pernah mendengar seseorang yang diduga melakukan kejahatan ini, itu sekretarisnya atau teman dekatnya itu, ya teman dekat dalam artian bukan pacarannya, ya drivernya itu menggunakan narkoba, membelikan narkoba atau menguasai narkoba. Nah itu Saiful Jamil diuji di situ. Nah, ketika Saiful Jamil berdasarkan hasil tes urin, tes DNA itu hasilnya negatif, apakah pada saat penangkapan Saiful Jamil itu ditemukan ada barang bukti nggak yang dia kuasai misalkan? Yaitu semacam narkoba, kan tidak harus menggunakan kan, menguasai. Kalau tidak ada ya polisi harus melepaskan semua status itu. Dan bisa saja semua warga negara Indonesia berhak untuk memberikan keterangan depan penyidikan berdasarkan kepentingan penyidikan atau penyelidikan itu. Oke Bang, tapi Saiful Jamil wajib memberikan dan membantu kepolisian Bang ya, dalam memberikan keterangan apa yang dia tahu tentang asisten. Berarti kan seperti itu Bang? Iya, wajib memberikan keterangan apa yang dia tahu, yang dia lihat, yang dia ketahui. Itu wajib, kalau enggak bisa kena pasal. Itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang dipanggil sebagai saksi. Tetapi sebenarnya bukan di situ letak persoalannya. Letak persoalannya itu kalau saya dari kemarin menyampaikan bahwa saya tidak mau terlalu ikut campur tentang proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polsek Tambora tentang ada apa tidaknya Saiful Jamil mengkonsumsi narkoba, menguasai narkoba apa tidak. Tetapi saya menyoroti 2 hal. Yang pertama adalah proses penggeledahan, penangkapan paksa yang dilakukan oleh oknum kepolisian Intel Polsek Tambora terhadap Saiful Jamil. Saksi loh. Yang kedua terkait dengan tindakan atau pihak polisi Polsek Tambora melakukan pembiaran, pembiaran terhadap oknum-oknum yang bukan anggota kepolisian menurut keterangan Bapak Kapolres Jakarta Barat. Nah ini kan sangat disayangkan. Bapak Kapolda, mantan Kapolda Metro Jaya, Bapak
Komjen Fadil Imran pada saat itu menyampaikan bahwa siapapun pelaku kejahatan kriminal, sejahat apapun, ya, sebesar apapun dugaan kejahatan dilakukan oleh dia, maka dalam proses pemeriksaan pro justisia harus menghormati hak-hak asasi manusia dia sebagai manusia, ya, tidak bisa diperlakukan seseorang itu seperti ya dia tidak manusiawi gitu. Nah, kalau kita menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan dan pembatasan kemarin, harusnya ya ketika mereka sudah melakukan pemantauan, observasi terhadap saksi-saksi dan Saiful Jamil ini, harusnya sudah bisa gitu loh, mengkelirkan persoalan itu, tidak melakukan pemukulan dan intimidasi di lokasi, tidak melakukan pemaksaan dan menarik paksa dan mengatakan jangan bawa nama Allah, itu nggak boleh. Ya, semua warga negara Indonesia itu memiliki keyakinan. Jadi harus hormati keyakinan dia karena itu konstitusi, amanat konstitusi. Yang ketiga, dengan mengatakan yang tidak pantas dan tidak baik. Dan videonya viral gitu. Nah, itu kalau saya bisa sampaikan bukan hanya dikasih sanksi anggota ini, tetapi harus diskor dengan pemecatan. Gitu. Jangan lagi peristiwa-peristiwa seperti ini dapat mencoreng institusi kepolisian yang saat ini sudah mendapatkan respon positif berdasarkan survei itu 82 sekian persen kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian pasca terjadi peristiwa kasus Bang Sambo. Gitu. Itu jangan lagi tercoreng tindakan-tindakan seperti ini. Yang kedua, bahwa kami sangat sanksi ya ketika kita mendengar keterangan dari Bapak Kapolres Jakarta Barat terkait dengan bahwa seseorang yang melakukan pemukulan terhadap saksi ya yang memakai jaket merah, dan ada seseorang yang mengeluarkan kata-kata kotor, dan ada yang menggunakan rompi polisi, itu bukan anggotanya. Nah, versinya adalah bukan anggota Polsek Tambora atau masyarakat sipil biasa. Tetapi kalau memang itu bukan anggotanya, seharusnya anggota Polsek Tambora tidak melakukan pembiaran terhadap orang lain yang bisa intervensi dalam proses pengungkapan transaksi atau penguasaan narkoba itu. Ya, tidak ada pembelaan diri di situ sebenarnya. Kalau memang bukan anggota, kenapa dilakukan pembiaran orang melakukan pemukulan terhadap calon tersangka mereka? Kenapa melakukan pembiaran atau memberikan penghinaan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan itu? Ini kan mereka sudah menguasai, tapi memberikan peluang kepada orang lain melakukan pemukulan, penganiayaan, mengeluarkan kata-kata kasar. Lalu kenapa tidak ditangkap kalau bukan anggota kepolisian yang menggunakan rompi polisi? Kenapa lakukan pembiaran? Ya, dari segi itu aja etiknya udah nggak bagus. Gitu. Ada orang lain di luar dari kelompok mereka yang bebas melakukan penganiayaan, mengeluarkan kata-kata kasar, ya, dan malah menyebut jangan sebut-sebut nama Allah. Emang kalau kenapa? Saiful Jamil terdapat dari melakukan suatu kejahatan sebesar apapun, emang nggak boleh nama Allah. Dia kan orang Islam, nggak boleh seperti itu. Itu harus dikasih sanksi itu seperti itu, orang-orang seperti itu. Terakhir, tadi kan Saiful Jamil juga sudah keluar dan dia juga kasih statement soal kronis itu, dia kaget dan dia merasa itu begal. Makanya dia melakukan bahasa atau spontanitas bilang kita tolonglah apa, dan tadi pun juga dia udah saling memaafkan satu sama lain. Abang melihatnya gimana? Iya. Kalau kita bersumber dari keterangan Bapak Kapolres Jakarta Barat, berarti benar permintaan tolong oleh Saiful Jamil itu, ya harusnya pihak TNI pada saat itu ada yang pakai baju loreng itu harusnya merespon dengan cepat. Ya, tidak mengintervensi proses penangkapannya, tapi minimal memeriksa identitas. Apakah ini polisi benaran atau begal? Tapi kalau berdasarkan keterangan Bapak Kapolres, berarti ini benar begal. Begal yang disetujui oleh pihak oknum kepolisian pada saat itu. Kan begitu logika berpikirnya kalau kita bangun konstruksi hukumnya ya. Ya, berarti benar dong. Saiful Jamil teriak begal. Memang ada begal di situ kan? Nyatanya ada anggota yang bukan kepolisian, tapi diberikan kebebasan dan dilakukan pembiaran oleh pihak oknum polisi di situ. Ya wajar dong Saiful Jamil curigai, tidak memperkenalkan diri. Kan SOP-nya jelas ketika kita mau menangkap orang, memperkenalkan diri, memperlihatkan surat penangkapan, menunjukkan identitas diri, polisi dari mana seperti apa. Kan begitu SOP-nya. Nah, pada saat itu tidak melakukan pemukulan, teriak dengan kata-kata kasar, menarik paksa, memaksakan orang untuk jalan segala macam, itu tidak baik. Itu tidak menghormati hak asasi manusia sebagaimana diamanahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi kebebasan Saiful saat ini sudah
pure murni ya bang ya, tidak ada sangkut pautin dengan. Iya. Kalau saat ini Saiful Jamil kan tidak pernah ditahan, artinya tidak pernah ada pembebasan. Saat ini Saiful Jamil dilepas dari dugaan menguasai, menggunakan, mengkonsumsi atau memiliki barang bersifat narkoba atau narkotika. Itu berarti sudah lepas karena hasil tesnya negatif, baik tes urin maupun tes DNA, dan dia tidak ditemukan barang bukti dalam dirinya. Artinya mungkin Saiful Jamil saat ini statusnya hanya sebagai saksi aja, memberikan keterangan kepada saksi drivernya. Oke, terima kasih.